Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di channel pembelajaran, yaitu di channel Muhammad Holidi channel ya. Jadi pada pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, pertama saya ucapkan selamat datang di channel pembelajaran ini. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dengan topik persamaan eksponen ya. Jadi insyaallah kita akan mempelajari persamaan eksponen yang pada pagi hari ini saya ucapkan selamat belajar ya kan, semoga semangat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pada pagi hari ini akan belajar insyaallah, yaitu adalah bentuk-bentuk persamaan eksponen. Jadi sebelum kita belajar bentuk-bentuk persamaan eksponen ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar kiranya kita mendapat ridhonya, sehingga kita dapat pelajaran ini serta bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita. Semoga kita menjadi insan yang baik ya. Jadi berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Baiklah anak-anak sekalian dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan serta dalam lindungan Allah Tuhan Maha Kuasa. Oke, baiklah ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk persamaan eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen ini, yang pertama persamaan eksponen sederhana. Persamaan eksponen sederhana bentuk-bentuknya, yang pertama, jika a pangkat fx sama dengan 1, maka fx itu sama dengan 0 dengan syarat a lebih besar dari 0 dan a bukan 1. Yang kedua, jika a pangkat fx sama dengan a pangkat b, maka fx-nya sama dengan b dengan syarat a lebih besar dari 0 dan a bukan 1 ya. Yang ketiga, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, karena a pangkat fx sama dengan a pangkat dx, maka fx haruslah sama dengan gx dengan ketentuan a lebih besar dari 0 dan a tidak 1. Yang keempat, jika a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, maka syarat yang paling mutlak itu adalah fx harus 0 dengan a b lebih besar dari 0 dan a b bukan 1. Artinya a lebih besar dari 0, b lebih besar dari 0, dan a tidak 1 dan b bukan 1. Yang kelima, a pangkat fx sama dengan b pangkat gx, maka log a pangkat fx sama dengan log b pangkat gx. Jadi ini syarat mutlaknya, dengan a b lebih besar dari 0 dan a b bukan 1 ya. Yang keenam, jika fx sama pangkat gx sama dengan 1, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu fx sama dengan 1, fx-nya sama dengan 1, atau fx sama dengan min 1 dengan syarat gf genap. Nah, jadi ini min 1 tapi ini genap. Kemudian gx sama dengan 0, syarat fx bukan 0 ya. Gx boleh 0 tapi syaratnya fx bukan 0. Oke, kita teruskan. Oke, bentuk-bentuk persamaan eksponen lanjutan ya. Persamaan eksponen lanjutan yang ketujuh, jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu fx sama dengan gx. Itu yang pertama.
Yang kedua, fx sama dengan min gx, syaratnya hx genap. Yang ketiga, hx sama dengan 0, syaratnya fx gx bukan 0. Terus yang ke-8, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka ada 4 langkah penyelesaian, yaitu gx sama dengan ax, kemudian fx atau fx sama dengan 1, atau fx sama dengan min 1, syaratnya gx dan hx genap atau ganjil. Kalau gx genap, hx harus genap. Kalau gx ganjil, hx harus ganjil. Itu artinya ya. Kemudian yang keempat, fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx itu harus sama-sama positif. Oke, kita teruskan. Ya, bentuk-bentuk persamaan eksponen yang lanjutnya adalah persamaan eksponen tidak sederhana. Jadi persamaan eksponen tidak sederhana ini dalam suatu persamaan yang parabel-parabelnya merupakan bilangan berpangkat atau suatu parabel eksponen ya. Misalnya ini P kali A pangkat X kuadrat ditambah Q kali A X A pangkat X tambah R sama dengan 0. Jadi ini merupakan kalau kita ya, maka ada 2 langkah penyelesaian. Yang pertama, misalkan X dengan parabel yang lain selain variabel pada soal. Jadi kalau kita misalkan ini AX, ini kita misalkan dengan K. Jadi P K kuadrat tambah QK tambah R sama dengan 0. Jadi membentuk sebuah persamaan linear persamaan kuadrat ya. Yang kedua, faktorkan persamaan. Jadi langkah pertama setelah kita misalkan dengan variabel lain, maka setelah itu maka kita faktorkan persamaan. Maka setelahnya kita selesaikan dengan cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, baiklah. Untuk contoh-contoh soal ini ada beberapa contoh saya buat ya. Di sini saya mempadakan Anda 2 contoh dan masing-masing contoh itu 2 soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Jadi 1, 2 pangkat 2x tambah 6 sama dengan 1. Yang keduanya 1/5 pangkat 2x kuadrat kurang 7x tambah 5 sama dengan 25. Oke, kita penyelesaian. Jika fx, ini konsepnya atau bentuknya A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 ya, maka fx sama dengan 0 dengan A bukan 0, lebih dari 0 dan A tidak 0. Nah, ya. Sehingga apa? 2 pangkat fx tambah 6 sama dengan 1, jadi 2 pangkat 2 pangkat 6 sama dengan 1 berarti 2x tambah 6 sama dengan 0. Sesuai dengan bentuknya ya. Berarti 2x sama dengan min 6. X sama dengan negatif 3. Jadi min 6 dibagi 2. Oke, teruskan. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat bx, maka fx sama dengan b dengan A lebih besar dari 0 dan A lebih besar A bukan 1. Jadi sehingga ini tadi ya 1/5 pangkat 2x kurang 7 tambah 4 tambah sama dengan 1/5 25. Nah 25 ini kita robah dalam 1/5 pangkat min 2. Kenapa 1/5 pangkat 2 min 2? Karena 25 ini adalah 5 pangkat 2. Jadi kalau kita buat 5 itu jadi 1/5, maka pangkatnya berubah jadi negatif ya. Jadi 1/5 pangkat 2x tambah dikurang 7 tambah 4 sama dengan 1/5 pangkat min 2. Hasil sesuai dengan ini tadi, A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Maka hasilnya adalah 2x kurang 7 tambah 4
2x kurang 7x tambah 2x kuadrat kurang 7x sama tambah 4 itu harus sama dengan min 2 ya. 2 setelah kita selesaikan 2x kuadrat dikurang 7x tambah 4 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 2, maka 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 sama dengan 0, maka ini kita faktorkan perkalian 12 penjumlahan 7 yaitu min 4 dengan min 2 ya, kita bagikan ini min 4 ya. Ini mungkin adik-adik di SMP sudah mempelajari pemfaktoran ya, nanti coba diulangi lagi cara pemfaktorannya ya. Jadi setelah ini difaktorkan menjadi 2x kurang 3 dikali x kurang 2, maka hasilnya adalah 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2 atau x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Oke, kita teruskan. Ya, contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Ya, 3 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 81 pangkat x kurang tambah 5. Yang keduanya, 1/7 pangkat 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 1/3 pangkat 2x kuadrat kurang 5 kurang 3. Oke, penyelesaian yang pertama, ini bentuk yang nomor 1 ini sama dengan bentuk seperti ini ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka fx sama dengan gx dengan ketentuan A lebih besar dari 0 dan A tidak 1 ya, bukan 1. Sehingga 3 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 81 pangkat x tambah 5. Ini 81 ini kita rubah dalam 3 pangkat x 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 menurut eksponen, maka 4 dikalikan dengan pangkatnya. Jadi setiap bilangan berpangkat dipangkat kembali, maka pangkatnya dikalikan ya. Jadi di sini diperoleh 3 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 3 pangkat 4x tambah 20. Jadi menurut ketentuan ini bentuknya fx sama dengan gx, maka 2x kurang 6 sama dengan 4x tambah 20. Jadi setelah diselesaikan, maka diperolehlah ya x sama dengan 13 ya. Jadi 4x dikurang 2x ya. Ini pindahkan kemari menjadi 2x, 20 tetap, min 6 dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif 6. Setelah 4x dikurang 2x jadi 2x, 20 tambah 6 26, berarti 2x sama dengan min 26. Kita pindahkan ke ruas kanan ya menjadi negatif 26, berarti x sama dengan min 26/2 sama dengan x sama dengan min 13 ya. Jadi diperoleh x sama dengan negatif 13. Oke, kedua, bentuk yang kedua ini adalah bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, setelah ini maka konsepnya adalah fx sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena fx setiap bilangan yang berpangkat dengan 0 hasilnya 1 ya, kecuali 0. Oke, dengan A, B lebih besar dari 0 dan A, B bukan 1 ya. Sehingga 1/7 pangkat 2x kurang 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 1/3 pangkat 2x kuadrat kurang 5 kurang 3. Maka konsep ini mengharuskan 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Setelah difaktorkan diperoleh 2x tambah 1 dikali x kurang 3 ya. Jadi hasilnya adalah 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah, atau x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Oke, baiklah adik-adik sekalian, contoh-contohnya sudah diberikan. Ada 2 contoh, dengan masing-masing contoh itu ada 2 soal. Maka jumlah soal yang dibuat sebagai contoh itu ada 4 soal. Maka sampailah kita kepada latihan kompetensi. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Yang pertama, 1, 7 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 1/3 pangkat 2x kuadrat dikurang 5 kurang 5 sama dengan negatif 9 sama dengan 1/9. Yang ketiga, 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 1/81 pangkat x tambah 5.
Kemudian yang keempat, 1/17 pangkat 3x kuadrat tambah 5x kurang 2 sama dengan 1/13 pangkat 2x tambah 5 kurang 2. Oke, baiklah yang keempat ya, 1/17 pangkat 3x kuadrat tambah 5 kurang 2 sama dengan 1/13 3x kuadrat tambah 5 kurang 2. Oke, sampailah kita ke penghujung uh, di pembelajaran ini. Maka dari sini saya mengucapkan selamat belajar, selamat berlatih. Ya, ini kerjakan semua 4 butir soal ini dikerjakan dengan teliti ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian di rumah dapat pelajaran ini dengan sukses ya. Jadi sampailah kita pada penghujung pembelajaran ini. Saya mengucapkan ya selamat belajar, semoga sukses ya. Oke, sampai jumpa dan kembali dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.